Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk menjadi seorang pengusaha atau pedagang. Nah, di mana kalian semua yang ada di sini memiliki usaha kecil, tapi ada tantangan yang kalian harus hadapi. Apa sih tantangannya? Tantangannya adalah bahannya terbatas, kemudian waktunya terbatas. Nah, kita akan cari tahu, bisakah kita mendapatkan keuntungan terbesar ketika kita menghadapi tantangan ini, yaitu bahan terbatas dan waktu terbatas. Nah, ini sebagai tantangan yang kalian harus hadapi. Contohnya ya, kalian memiliki dua pilihan produk, yaitu paket A dan paket B. Di mana paket A ini membutuhkan 2 kg bahan dengan waktu pengerjaan itu hanya 1 jam. Tapi keuntungan yang kita peroleh itu adalah Rp30.000. Kemudian kalian punya pilihan produk yang lain, yaitu paket B, di mana dibutuhkan 1 kg bahan, kemudian waktu pengerjaannya 2 jam, tapi keuntungannya itu adalah Rp40.000. Nah, menurut kalian dari dua pilihan produk ini, seperti apakah kombinasi yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Apakah kalian hanya memilih paket A saja, ataukah paket B saja, ataukah kita akan mengkombinasikan antara paket A dan paket B? Dari dua hal tadi itu, nah, langkah yang harus kita lakukan adalah melakukan pemisalan, yaitu kita misalkan dulu. Misalkan X itu adalah paket A dan Y itu adalah paket B. Nah, ini yang harus kita lakukan sebuah pemisalan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang ingin kita cari sebenarnya? Yang kita cari itu adalah nilai X itu sama dengan berapa dan nilai Y itu sama dengan berapa. Nah, ini langkah awal yang kalian harus lakukan. Selanjutnya, setelah tadi kita permisalkan, barulah kita akan membuat model matematikanya. Nah, tadi apa sudah sampaikan di awal, kita punya dua jenis produk, yaitu paket A dan paket B, di mana bahannya terbatas. Ketersediaan dari bahan itu hanya 10 kg, sementara waktu pengerjaannya kita hanya membutuhkan waktu 8 jam. Maka model yang kita lakukan atau kita tuliskan adalah menjadi 2x ditambah Y kurang atau sama dengan 10. Kemudian X ditambah Y kurang atau sama dengan 2. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita menggunakan tanda kurang sama dengan? Kira-kira ada yang bisa jawab tidak? Ya, kenapa kita menggunakan tanda kurang atau sama dengan? Karena tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita punya keterbatasan bahan dan waktu. Kita menggunakan tanda kurang atau sama dengan. Nah, ingat ya, tadi keuntungan yang kita harapkan itu adalah jika kita modelkan menjadi 30.000 X ditambah 40.000 Y. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian membuat model matematikanya seperti ini, nah, kita akan membuat grafik dari setiap modelnya. Ya, sedikit Bapak koreksi ya. Ini tadi Bapak salah tulis, ini X ditambah 2Y. Ya, ini tadi kemudian kurang sama dengan Y 8. Bapak salah tulis. Kita akan gambar grafiknya dulu. Yang pertama 2x tambah Y sama dengan 10. Jadi 2x tambah Y sama dengan 10. Nah, kita cari titik-titik koordinat yang memenuhi persamaan ini. Maka X-nya itu sama dengan 0, Y-nya itu adalah 10. Kalau Y-nya adalah 0, maka X yang memenuhi itu adalah 5. Selanjutnya, model yang kedua, tadi itu adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, cara yang sama dengan persamaan sebelumnya atau model sebelumnya.
maka X itu sama dengan 0, Y-nya itu adalah 4. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya itu Y-nya 0, maka X-nya itu adalah 8. Seperti itu ya. Dari titik-titik inilah kemudian kita gambarkan grafiknya. Kita mulai pertama. 2x tambah y sama dengan 10. Titik koordinatnya itu adalah 0,10. 0,10. Maka di sini titiknya. Kemudian lanjut titik kedua. 5,0. 5,0. Ya. Sekarang kita coba gambar grafiknya. Nah, seperti itu ya. Kemudian titik ini adalah grafik untuk 2x tambah y sama dengan 10. Selanjutnya, setelah kita membuat grafik 2x tambah y, kita menggambar grafik untuk model kedua, yaitu x tambah 2y sama dengan 8. Titiknya itu adalah 0,4. 0,4 sini. Nah, lanjut 8,0 sini ya. 8,0. Cara yang sama tadi kita hubungkan, tarik garisnya kita hubungkan, ya. Ini untuk grafik x tambah 2y sama dengan 8. Nah, kita lihat ya, kita akan lihat. Jadi kalau gambarnya sudah benar itu sini titik potongnya. Mungkin Bapak agak miring. Nah, ternyata dua garis ini berada pada titik potong 4,2. 4,2. Nah, kita akan lihat daerah manakah yang sesuai dengan tadi model matematikanya. Ya. Karena kita menggunakan tanda kurang atau sama dengan, maka arsiran itu adalah ke bawah ya, ke bawah. Arsirannya ke bawah, perhatikan arsirannya karena memang dibatasi. Nah, lanjut. Kemudian kita aksir lagi yang berikutnya. Nah, coba lihat dari arsiran ini yang manakah yang saling beririsan keduanya. Nah, ternyata kalau kita lihat cermati dengan baik, irisan dari keduanya itu adalah pada bagian ini. Ya, Bapak tandai. Ya, coba lihat ya. Nah, sampai sini. Jadi inilah daerah-daerah kemungkinan yang sesuai dengan model matematika tadi. Kemungkinan dari titik-titik yang memenuhi model itu dari sini tadi ya. 4 kali titik ini, kemudian ini, titik ini, kemudian sini. Nah, ya tadi sini salah tulis ya. Apa koreksi sedikit lagi? Apa salah tulis di sini? Nah, titiknya di sini adalah yaitu 0,4. Kalau ini di sini titiknya itu adalah 0,0. Kalau yang di bawah ini adalah 5,0 dan 4,2. Nah, dari 4 titik ini kita akan uji dulu yang manakah kemungkinan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal atau sebesar-besarnya. Tadi di awal kita menginginkan keuntungan itu adalah 30.000 X ditambah dengan 40.000 Y. Titik yang pertama ya, kita gunakan 0,0. Berarti ZT itu adalah 30.000 kali 0 ditambah 40.000 kali 0. Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Ya, tidak mungkin kita menginginkan tidak ada keuntungan. Berikutnya kita gunakan titik ini 0,4. Berarti 30.000 X-nya 0 tambah 40.000 dikali 4 ya. Maka Z-nya itu sama dengan berapa?
yaitu 160.000. Berikutnya titik yang ketiga, X nya 4, Y nya 2, berarti 30.000 dikali 4 ditambah 40.000 dikali 2, maka setnya itu sama dengan 200.000. Nah, lanjut yang terakhir, set yang terakhir Bapak tuliskan di bawah ya. Setnya sama dengan 30.000 dikali X nya 5 ditambah maka Y nya 0, 40.000 dikali 0, maka setnya sama dengan 150.000. Nah, ini kemungkinan dari titik-titik pada daerah arsiran ini. Kita lihat. Z yang pertama keuntungannya 0, Z yang kedua 160.000, Z yang ketiga 200.000, dan Z yang keempat itu ada 150.000. Jadi dari 4 kemungkinan ini, yang manakah yang paling sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya? Yang mana? Ya betul, yaitu dengan jumlah produk atau paket A itu sebanyak 4, ini ya. Kemudian jumlah produk atau paket B itu sebanyak 2. Ternyata X yang memenuhi itu adalah 4, ya. Kemudian Y yang memenuhi itu adalah 2. Berapa keuntungan maksimalnya? Tadi juga kita sudah tentukan bersama, keuntungan maksimalnya itu adalah Rp200.000. Nah, apa yang kita bisa simpulkan pada pelajaran hari ini? Sebenarnya kalian itu sedang belajar tentang program linear. Jadi program linear. Program linear itu tidak sekedar hanya menghitung, jadi bukan sekedar menghitung ya, sekedar menghitung, tapi membantu kalian apa? Membantu mengambil keputusan. Jadi membantu kalian mengambil keputusan yang tepat. Dari apa? Dari suatu keterbatasan. Nah, tadi kan terbatas bahannya dan waktu kerjanya. Nah, itu bisa kita simpulkan bagaimana penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang ingin Bapak sampaikan terakhir adalah keputusan terbaik bukan sekedar memilih produk dengan keuntungan terbesar, tapi kalian harus mempertimbangkan keterbatasan bahan dan waktu. Itulah sebenarnya tentang program ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa kalian pahami dengan baik dan nanti kalian bisa juga terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari Bapak akhir dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.